Anak yatim merupakan anak yang meninggal oleh sosok ayahnya, yang mana kehidupannya itu yang semula cerah serta bahagia kini telah berubah menjadi sebuah derita, lara, dan juga duka. Namun di balik kehidupannya yang penuh dengan kesedihan, bukan berarti dia tidak dapat menjalani kehidupannya seperti sedia kala. Akan tapi ia juga masih memiliki hak yang harus diberikan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Islam tidak memandang bahwa anak yatim itu sekedar makhluk dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, akan tapi juga sebagai manusia yang kehilangan sumber kasih sayang, rasa kehangatan, dan juga rasa aman, yaitu dari seorang ayah. Oleh karena itu, Islam menggerakkan hati pengikutnya untuk berperan sebagai orang tua yang dapat mengasah dan juga mengasihi mereka, yaitu dengan melakukan islah atau bentuk perbaikan dalam akidah dan akhlak melalui pendekatan yang baik, dengan cara mengajakinya untuk mengenal kehidupan, memelihara dirinya dari segala hal, dari segala bentuk penyakit, ataupun menolak bahaya yang dengan memenuhi segala kebutuhan mereka, ya berupa sandang, pangan, ataupun juga papan, agar mereka dapat merasakan adanya bantuan dari seseorang yang berada di sekitarnya, dan juga dapat meringankan beban mereka. Tolong-menolong merupakan kecenderungan alamiah manusia. Seseorang memiliki kebutuhan dasar untuk meminta dan memberikan pertolongan. Perilaku menolong itu tidak mengenal yang namanya batasan ataupun perbedaan, baik dari segi suku, budaya, adat istiadat, ataupun agama, ras, ataupun yang lainnya. Akan tapi tolong-menolong itu dapat dilakukan oleh semua orang, baik yang beragama Islam maupun non-agama Islam, yang mana menolong seseorang itu merupakan hal yang sangat mudah. Akan tapi masih terdapat seseorang yang belum bisa melakukannya, yang mana banyak pertolongan yang diberikan karena rasa empati kepada seseorang, dari individu satu ke individu lainnya. Maka tanpa disadari itu, dengan menolong orang itu akan menjadikan seseorang tersebut akan terbiasa berperilaku baik, dan juga dapat mengembangkan konsep dirinya semakin menjadi lebih baik lagi. Hadis tentang mencintai anak yatim yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafil yatimi fil jannati hakada wa asyara bisababati wal wusta wa faraja bainahuma, rawahul Bukhari. Ya, artinya aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan telunjuk dari jari tengah serta beliau merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini dapat diambil isi kandungan, yaitu hadis ini memberikan motivasi dan juga gambaran kepada kita semua agar peduli, agar mau memberikan bantuan kepada para anak yatim, karena barang siapa yang peduli dengan anak yatim dengan cara memeliharanya dengan baik dan juga diberikan yang terbaik dari segi kebutuhan ataupun yang lainnya, itu maka dia akan memiliki kedudukan yang tinggi, seperti halnya yang diibaratkan pada jari tengah, yang mana Rasulullah bersama orang yang peduli anak yatim itu. Yang selanjutnya
Adapun hadis tolong menolong yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, al-muslimu ahul muslimi la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajatihi ahihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimi kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari Abdullah ibnu Umar. Hadis ini ya berarti yaitu seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya, ya tidak boleh saling menganiaya dan tidak boleh menyerahkan kepada musuh. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membalas atau membantu juga keperluannya. Barang siapa yang membebaskan seorang muslim dari kesusahan, maka juga Allah akan membebaskan kesusahannya. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah ibnu Umar. Dari hadis tersebut terdapat isi kandungan, yaitu hadis di atas menjelaskan bahwa seorang muslim satu dengan muslim yang lainnya itu saling saudara, memiliki hubungan yang saudara. Oleh karena itu, sesama muslim itu tidak boleh saling menganiaya ataupun menzalimi. Sesama muslim ya saling dan juga saling membantu satu sama lain. Dalam hadis di atas bisa ada beberapa janji Allah, yang mana itu yang pertama itu orang yang membantu orang ketika mengalami kesusahan, maka Allah akan membantu juga ketika kesusahan. Terus yang kedua itu orang yang mau melepaskan kesusahan seseorang itu, maka Allah akan melepaskan satu dari kesusahan yang ia rasakan. Yang ketiga yaitu orang yang suka membuka aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat nanti. Dampak positif sikap dari hidup tolong menolong dan juga mencintai anak yatim. Sikap hidup tolong menolong dan mencintai anak yatim itu yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari akan membawa dampak yang sangat besar sekali. Artinya memberikan manfaat ataupun juga pelajaran bagi kita sendiri maupun orang lain. Adapun manfaat dan dampak positif dari sikap hidup tolong menolong dan juga mencintai anak yatim yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akan menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama muslim. Yang kedua, jalinan persaudaraan atau persatuan akan semakin erat dan menjadi harmonis lagi. Yang ketiga, terasa betul bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Yang keempat, terciptanya masyarakat yang aman dan damai. Yang kelima, suatu hal yang sulit itu akan menjadi mudah, suatu hal yang berat itu akan menjadi ringan, dan juga sebuah kesengsaraan itu akan menjadi kebahagiaan dengan adanya kebersamaan. Yang keenam itu dapat mengurangi atau menghilangi pemisah antara yang miskin dan juga si kaya. Yang ketujuh, Allah akan mengangkat derajat ataupun memberikan kemudahan segala urusannya bagi orang-orang yang mencintai anak yatim dan juga tolong menolong, karena dalam hadis dan juga Al-Quran sudah dijelaskan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dari mencintai anak yatim.
Itu seperti halnya memenuhi kebutuhan pokok, memperbaiki dan menyediakan tempat tinggal yang layak, yang memberikan pendidikan moral, akhlak, dan juga perilaku yang baik, mendidik dari segi semua sisi yang seimbang, terus yang bergaul dengan mereka seperti saudara sendiri, berbuat baik kepada semua anak yatim, dan juga memuliakan anak yatim. Yang selanjutnya, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam segi tolong menolong. Yang pertama, misalnya itu kita membantu orang tua yang sedang kesusahan agar dapat meringankan pekerjaan mereka. Yang kedua, contohnya jika ada musibah atau bencana di suatu daerah, kita juga harus membantunya, seperti memberikan bantuan berupa uang, makanan, pakaian, ataupun juga sembako ataupun barang yang lainnya, agar dapat meringankan beban mereka. Yang selanjutnya, contohnya membantu teman kita yang sedang kesusahan apabila dalam mengerjakan tugas. Nah, salah satunya itu memberikan penjelasan yang secara menyeluruh agar teman kita dapat memahami dan sehingga dapat mengerjakan dengan baik. Dapat diambil kesimpulan dari beberapa pembahasan tersebut, yaitu tolong menolong dan juga menyantuni atau mencintai anak yatim itu termasuk perilaku yang sangat penting sekali untuk kehidupan kita sehari-hari, yang mana khususnya tolong menolong itu dilakukan oleh semua orang atau semua manusia tanpa melibatkan perasaan yang kepentingan ataupun melibatkan kemanfaatan.